Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftah dari rahmatillah adad ma fa'ilillah salatan wa salaman da'imain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para asatidz, para ikhwan rahimakumullah, para manajer dari Makmur Kalimantan Blok Barat beserta segenap askep, asisten dan karyawan semuanya. Ikhwani, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan setelah pada siang sampai menjelang sore ini, mulai tadi pagi kita berangkat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah bukan sekedar menghibur kita, tapi menambahkan iman kepada kita. Bagaimana caranya kita melihat alam, melihat keindahan ciptaan Allah, bertambah iman, yaitu dengan tafakkur. Oleh karena kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi Muhammad SAW, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Berangan-anganlah atau bertafakkurlah kamu, berfikirlah kamu dengan ciptaan Allah. Dan jangan-jangan sesekali kamu berpikir bagaimana bentuknya Allah Ta'ala, maka kamu akan celaka. Tapi kalau makhluk Allah, kita memang dianjurkan, diperintahkan kita untuk berpikir, untuk bertafakkur, untuk berpikir. Allah ciptakan manusia, punya mata, punya hidung, punya lisan, punya telinga, punya rambut, punya kepala, punya dahi, punya pipi. Fungsinya apa? Semua ada. Semuanya ada. Fungsinya semua ada, manfaatnya semua ada, hikmah daripada semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi manusia. Bagaimana kita melihat, misalnya sepanjang kita jalan dari rumah, kita melihat sawah, ada padi itu ditanam hanya berapa biji padi, gabah, kemudian muncul berapa batang, setiap batang itu tumbuh beberapa biji padi. Ini menunjukkan kebesaran Allah sehingga kita akan kembali kepada Allah. Maha suci Allah yang begitu dahsyat menciptakan sesuatu yang di luar nalar pikiran manusia. Kalau kita mau kita cari begitu sulit. Kok bisa ya? Sulit. Oleh karena kita kembalikan semua kepada Allah. Keindahan yang kita lalui, tadi kita di sungai, di tebing daripada gunung, ada sungai indah, ada air terjun. Subhanallah. Allah mengeluarkan nikmat kepada kita dari gunung ini melalui apa? Dengan airnya, sumbernya begitu deras, kita bisa berwudu, kita bisa mandi dan bisa memanfaatkan. Semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di lain sisi, kita ingin tidak hanya di tempat ibadah saja kita ingin beribadah, tapi di tempat yang bukan tempat ibadah, kita juga ibadah. Tempat tadi, misalnya, Bapak manajer menceritakan sering datang ke air terjun, ada orang laki-laki, perempuan, bukan mahram, boncengan ke sana, itu tidak diinginkan. Maka kita datang ke sana dengan niat mengagungkan daripada ciptaan Allah, dengan niat kita beribadah, dan tempat tadi menjadi saksi kalau kita berzikir di sana. Kemudian kita berpindah tempat ke puncak ini, ke gunung ini, di tengah-tengah kebun ini. Mungkin biasanya orang di sini hanya katakan duduk makan, refreshing, melihat pemandangan. Tapi kita tadi baca aurat, baca zikir, apalagi tadi baca zikir la ilaha illallah. Karena hari umat kalau baca zikir dari Allah Subhanahu mubin, insyaallah rezekinya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca zikir la ilaha illallah, itu adalah zikir yang akan menguatkan iman kita. Bahkan Rasul menyuruh kepada kita, jaddidu imanakum bi'aqilu min qawli la ilaha illallah.
Perbaharuilah iman kalian setiap hari. Dengan apa? Memperbanyak zikir la ilaha illallah. Minimal 100. Dan tadi kita perbanyak 100. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ditambah dengan nasihat. Maka kita menginginkan senantiasa kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Karena pada dasarnya kita semua banyak salah sama Allah. Kita banyak lupa sama Allah. Kita banyak ghaflah kepada Allah. Kita banyak dosa kepada Allah. Maka setiap manusia pasti banyak kesalahannya. Setiap manusia tidak lepas daripada dosa. Kullukum khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabin. Setiap kalian pasti bersalah. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui kesalahannya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngomong-ngomong soal taubat, soal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia yang memiliki kesalahan, berapapun banyaknya kesalahan, pintu maaf selalu senantiasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semoga kita dengan mengucapkan istighfar, dengan bertobat kepada Allah, ditambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat yang sebelumnya bukan sahabat Nabi. Sebelumnya dia ingkar sama Nabi, kafir sama Nabi. Namanya Wahsy. Pernah dengar ceritanya Wahsy? Wahsy ini yang menombak Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia adalah budak dari Hindu. Wahsy, orang hitam, orang kulit hitam. Wahsy ini pada kisahnya dia itu mencintai seorang wanita. Tapi dia apa daya, dia hanya seorang budak, hamba sahaya. Sedangkan wanitanya ikut hijrah bersama Nabi Muhammad. Satu hari majikannya mengetahui bahwasanya Wahsy ini ingin lepas. Maka dijanjikan. Ya sudah, kalau kamu ingin merdeka, ada syaratnya. Apa itu? Bunuh Muhammad. Kata Wahsy, tidak berani. Kenapa? Kamu kan pemburu handal, pelempar pisau handal, pelempar tombak yang handal. Kata Wahsy, melihat Muhammad, aku nggak bisa. Wibawa Muhammad menyelimuti semuanya, sehingga aku takut melihat Muhammad. Nabi Muhammad Nabi kita seperti itu. Kalau begitu, bagaimana kalau Ali aja? Ali bin Abi Thalib, aku nggak tahu. Kalah saya sama Ali. Ali terlalu hebat. Hindu ini benci sekali sama Nabi kita Muhammad, benci sama orang-orang di kita Muhammad. Ya sudah, kalau kamu nggak bisa, kamu bunuh Hamzah. Nah, kalau Hamzah sudah tua, bisa kan? Itu pun dari jarak jauh, nggak bisa dekat. Sayyidina Hamzah juga termasuk salah satu singa Allah yang sangat gagah perkasa, walaupun dengan usianya paman Nabi tua, tetap dia ada orang yang sangat luar biasa, ditakuti sama orang. Wahsy hanya melihat dari jauh dan melempar dari jauh. Bila pada satu hari Wahsy ini banyak menyesal setelah itu, karena ketika perang Uhud, Sayyidina Hamzah kena tombak tadi itu jatuh dan ditambah ditutup sama pisau Hindu. Jadi sama Hindu itu nazar, kalau Hamzah ini jatuh, maka aku akan belah dadanya dan aku akan makan jantungnya. Kata Hindu. Tergeletak Sayyidina Hamzah kalau itu menjadi sayyid, beliau menjadi sayyidus syuhada, memimpin orang-orang yang mati syahid. Kalau itu Islam mendapatkan kekalahan dalam peperangan sejarah Islam yang diikuti Nabi Muhammad, mendapatkan kekalahan pertama ketika perang Uhud, karena tidak mau mengikuti instruksi Rasulullah SAW. Setiap orang santri tidak mengikuti instruksi seorang guru, maka dia akan gagal. Seorang karyawan tidak mengikuti instruksi seorang pimpinan, dia akan gagal dalam pekerjaannya. Begitu juga para sahabat kalau tidak mengikuti instruksi Nabi, kata Nabi sabar, jangan turun ke lembah. Tapi tetap sahabat ketika sudah mengalahkan pasukan kafir Quraisy yang di lembah dengan panahnya, mereka turun semua ingin berebut rampasan perang. Kemudian datang orang-orang kafir dari puncak-puncak gunung memanahi umat muslimin. Itu sahabat semua bingung melindungi Nabi Muhammad SAW.
Sehingga Sayyidina Hamzah menjadi orang yang sangat disayangi dan dicintai sama Nabi Muhammad SAW. Itulah sama itu. Diangkat, diambil jantungnya dan digigit. Dia nanti mau dimakan, digigit. Ketika mau dimakan, ibunya ternyata Allah mengkeraskan itu jantungnya Hamzah. Karena kalau sampai ketelan, maka Hindun pun tidak bisa tersentuh api neraka karena ada bagian daripada jantung Sayyidina Hamzah yang tidak mungkin tersentuh oleh api neraka. Kalau Nabi Muhammad. Sehingga ketika Wahsy diajak masuk Islam, dia tertarik. Ketika sudah lama selesai itu semua, Wahsy diajak untuk masuk Islam, dia tertarik. Ingin masuk Islam. Tapi Wahsy berkata, menyuruh utusannya Wahsy, anak buahnya Wahsy. Ketika diajak kepada Islam, kata Wahsy menyuruh kepada utusannya untuk menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, bagaimana kamu mengajak aku kepada Islam? Sedangkan engkau mengatakan siapa orang yang membunuh seseorang, atau berlaku musyrik, atau dia berzina, maka dia akan dilipat gandakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala di kiamat. Dan dia akan kekal di neraka selama-lamanya dalam keadaan hina, kata Wahsy. Sedangkan aku melakukan itu semua. Aku membunuh pernah. Aku berzina pernah. Dia ngaku Wahsy. Aku berzina udah. Aku orang musyrik. Ya apa? Apakah aku bisa diterima? Apakah itu diterima? Maka kata itu, apakah ada jalan aku untuk menuju hidayah daripada masuk Islam tersebut? Apakah aku dimaafkan? Maka Allah yang menjawab langsung. Nabi Muhammad itu ketika ada yang bertanya seperti itu nggak langsung jawab, tapi Allah yang menjawab langsung. Apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, dijawab sama Allah, illa man taba wa amana wa amila amala salih. Kata Allah, orang tadi itu yang membunuh, yang musyrik, kemudian dia itu yang zina, semuanya itu di neraka selama-lamanya, dalam azab, dalam keadaan hina di selama-lamanya, kecuali, Allah jawab langsung, kecuali siapa? Mantaba, orang yang bertobat kepada Allah daripada perlakuan sebelumnya beriman, dan dia senantiasa menjaga keimannya dan beramal dengan amal yang saleh. Maka orang yang seperti ini diampuni sama Allah. Maka diutuslah sama Rasulullah untuk menyampaikan wahyu tersebut. Sampailah kepada Wahsy dan teman-temannya. Maka Wahsy berkata, hadza syartun syadid. Ini syaratnya terlalu berat. Taubat, beriman dan beramal yang soleh. Kayaknya saya nggak mampu langsung beramal yang soleh. Ini tawaran ini. Ini orang sudah banyak salahnya, masih banyak tawar lagi. Maka bagaimana ketika berkata Wahsy, ini syaratnya terlalu banyak, terlalu berat ini. Kayaknya saya nggak sanggup untuk beramal demikian. Maka turun ayat lagi, Allah jawab lagi. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kata Wahsy, apakah ada syarat selain itu untuk diterima taubatku, untuk jalan aku menuju kepada iman dan Islam? Maka Allah menjawab lagi apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang berlaku musyrik, tapi Allah mengampuni semua apa-apa yang dilakukan di bawah kemusyrikan. Kalau kemusyrikan nggak diampuni sama Allah, tapi di bawahnya semuanya diampuni sama Allah. Bunuh orang, taubat, diampuni sama Allah. Zina, taubat, betul taubat pada Allah, taubat dan nasuha, diampuni sama Allah, kecuali syirik. Laku syirik. Syirik itu apa? Yaitu dia itu meyakini kekuatan atau dia itu minta pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan seperti itu. Tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu diampuni kata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah itu di Rasulullah untuk menyampaikan, sampaikan kepada Wahsy dan kaumnya. Sampaikan kepada Wahsy dan teman-temannya. Bahwasanya Allah memperingan daripada syaratnya. Yang diberikan Rasul kata Rasulullah SAW. Disampaikanlah sama sahabat kepada Wahsy tadi itu. Maka berkata Wahsy apa? Kata jawabnya Wahsy, aroni fi syubhah. Aku lihat ada syubhah di sini, meragukan. Ada meragukan di sini, kata Wahsy. Ini betul banget nih orang. Kata Wahsy artinya, apakah ada? Fala adri yadhuli amra. Di sini Allah, aku belum tahu Allah itu mengampuni aku apa tidak.
Belum jelas ini, sini masih jelas, belum jelas, masih samar. Apakah aku dapat ampunan atau tidak? Kata wasi tadi itu. Kemudian Paul dari apa ada yang lain? Apa ada syarat yang lain? Ada rukun yang lain, jalan keluar yang lain? Maka Fa'anzulallah Ta'ala Allah menurunkan lagi wahyu. Kasih kabar sama Allah. Ada patut terima kasihnya juga kita sama wahyu. Apa? Sebab dia bertanya-tanya, minta syarat-syarat, sehingga Allah berfirman dengan orang-orang yang selalu berdosa, terlampau dalam dosa, dengan firman Allah, Qul la'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan oleh Muhammad kepada hamba-hambaku yang terlalu dalam perbuatan dosa, berlebihan dalam perbuatan dosa. La taqnatu, jangan sekali-kali kamu putus asa daripada rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni semua dosa. Saudara Nabi Muhammad.